Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Uang datang, kita pergi. Saudara-saudara yang terkasih, saya menyampaikan selamat memasuki awal pekan ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk bekerja, untuk berbakti bagi keluarga, bagi masyarakat, dan untuk semua orang yang kita layani. Satu hal yang ingin saya share kepada saudara-saudara semua, seperti yang saya katakan di awal tadi. Uang datang, kita pergi. Di 20 Desember 2023 yang lalu, Provinsi Nusa Tenggara Timur merayakan ulang tahun yang ke-65. Perayaan HUT itu tentu dimaknai dengan penuh kegembiraan, ada nuansa sukacita, tetapi di sisi yang lain sebenarnya momentum HUT NTT itu bisa juga dilihat sebagai kesempatan untuk otokritik. Salah satu bentuk otokritik adalah seperti yang saya katakan tadi. Di NTT ini uang mengalir ke NTT, tetapi banyak orang NTT yang keluar dari NTT. Untuk apa? Untuk mencari uang. Saudara-saudara, di penghujung tahun 2023 yang lalu, NTT mendapatkan secara akumulasi 150 peti jenazah. Saudara-saudara bayangkan, sudah ada 150 peti jenazah pekerja migran asal NTT yang dikirim dari berbagai tempat, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, misalnya dari Malaysia. Mereka niatnya sangat baik, pergi untuk mencari uang, pergi untuk mengadu nasib, pergi untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarga, pergi untuk bisa merenda mimpi agar hidup bisa menjadi semakin lebih baik. Tetapi apa daya, kadang-kadang hujan batu itu mereka rasakan, mereka alami di tempat kerja, di luar negeri, di daerah yang jauh dari kampung halaman. Dan sudah ada 150 peti jenazah yang kembali ke NTT, kembali ke kampung halaman. Keluarga hanya bisa meratap, menangis, menyesali. Tetapi apa daya, pergi dengan membawa sejuta harapan, pulang hanya dalam keranda jenazah. Ini adalah ironi tentang NTT. Kalau kita melihat, setiap tahun ada begitu banyak uang yang mengalir ke NTT. Sekarang setiap desa sudah ada dana desa. Uang miliaran datang ke desa, mengalir ke desa-desa. Tetapi masih cukup banyak orang dari desa yang pergi meninggalkan desa, pergi bahkan sampai menjadi pekerja migran ilegal untuk bekerja di daerah lain, bahkan di negara lain. Apa yang mereka cari? Uang. Padahal uang itu datang ke desa-desa. Uang itu mengalir ke kampung-kampung. Tetapi kita harus tinggalkan kampung, harus tinggalkan desa untuk pergi mencari uang sampai ke negara yang lain. Dan praktik pekerja migran ilegal ini akhirnya menjadi satu problem klasik di Nusa Tenggara Timur. Kita pernah punya pemimpin yang bertekad untuk mematahkan kaki-kaki para calo TKI, para calo pekerja migran ilegal. Tetapi sampai selesai masa tugas sebagai pemimpin di NTT, tak satu pun kaki para calo TKI, para calo pekerja migran ilegal itu yang dipatahkan. Kita pernah punya kebijakan untuk moratorium pengiriman tenaga kerja dari NTT. Tetapi toh tidak bisa juga meredam begitu banyak orang yang pergi melalui jalan tikus, pergi melalui jalur-jalur yang ilegal.
untuk mengadu nasib di negara lain. Dan akhirnya banyak yang pulang dalam keranda jenazah. NTT ini penuh ironi. Ya, kita punya pemimpin yang punya mimpi besar, tetapi ya kita selalu berhadapan dengan keranda-keranda jenazah yang terus berdatangan ke NTT. 150 keranda jenazah di tahun 2023 itu adalah berita yang sangat buruk, berita yang mendukakan kita semua. Itulah potret ya realitas kita di NTT. Lalu kita mau bikin apa? Ya, mestinya kita belajar dari pengalaman ini. Ya, ketika banyak uang datang ke desa-desa, maka uang itu mesti diberdayakan agar bisa memberdayakan masyarakat desa. Dana desa itu bukan dana milik kepala desa, itu dana milik masyarakat di desa. Harus dibikin program-program pemberdayaan agar orang-orang muda di desa, ya, masyarakat di desa bisa memanfaatkan uang itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, untuk memperbaiki kualitas ekonomi mereka. Ada juga banyak uang yang mengalir ke desa dari program-program pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Lalu, mengapa kita harus pergi meninggalkan kampung, pergi meninggalkan desa, hanya untuk mencari uang, yang pada akhirnya taruhannya adalah nyawa, karena pergi secara ilegal. Ketika kita pergi secara ilegal, maka di sana, di tempat kerja itu, kita akan dipermainkan, kita akan diperlakukan dengan tidak baik, karena status kita yang ilegal. Saudara-saudara, ini adalah refleksi bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Kita memang butuh pemimpin di NTT yang tidak banyak berteori, yang tidak banyak omon-omon, yang tidak banyak bernarasi, tetapi minim eksekusi. Kita butuh pemimpin yang ngomong dan eksekusi. Ya. Supaya apa? Supaya persoalan-persoalan klasik ini bisa diminimalisir dan kalau boleh tidak perlu terjadi lagi. Ini miris ya. Ya, setiap tahun banyak anak NTT yang pergi mengadu nasib ke negara lain secara ilegal. Tetapi setiap tahun pula duit puluhan hingga ratusan miliar itu mengalir ke NTT. Lalu uang itu siapa yang nikmati? Kadang-kadang duit itu justru dinikmati ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan dari NTT karena mereka pandai membaca situasi, mereka pandai membaca peluang, mereka tidak malu untuk berusaha di NTT. Kita justru sebaliknya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya 150 peti jenazah di tahun 2023, ya, di tahun 2024 ini, ya, hal seperti itu tidak terulang lagi. Dan ini menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi bagi kita semua. Ya. Jangan sampai uang semakin banyak mengalir ke NTT, semakin banyak orang muda NTT yang mengalir keluar dari NTT hanya untuk mencari uang. Demikian saudara-saudara perspektif saya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita.